Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semua, kembali di podcast What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas taman rusak akibat pemburu koin jagat. Ayo, di sini siapa nih yang udah nyobain atau mungkin udah nginstal bahkan dapat duit nih dari aplikasi koin jagat yang belakangan tuh lagi jadi trending topik. Nah, hadiahnya nih juga katanya bervariasi, mulai dari 300.000 untuk koin perunggu sampai ada 100 juta buat koin emas. Tapi ada juga nih persoalan rusaknya fasilitas umum. Sampai-sampai pengelola kompleks gelanggang olahraga Bung Karno dan PJ Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setiabudi ini mengeluhkan kerusakan yang ditimbulkan pengguna dari aktivitas berburu koin jagat tersebut. Nah, fasilitas publik yang rusak karena perburuan koin itu seperti tanaman yang diinjak-injak sampai mencongkel lantai atau konblok taman dan fasilitas umum lainnya. Menanggapi ini, pengembang mengimbau pengguna untuk tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan umum. Ini disampaikan melalui akun IG ya, @jagatapp_id. Mereka ini menegaskan bahwa koin itu tidak akan ditemukan di dalam tanah, tenggelam di air, tersembunyi di balik batu atau tempat lain nih yang harus dipaksa untuk dibuka. Atau mungkin area-area lain yang tidak diizinkan untuk dimasuki. Nah, kita mau bahas soal koin jagat yang lagi viral di media sosial ini, tapi setelah komen warga plus 62. Yang pertama komentar @pwixx. Lihat banyak orang lagi ngumpul, dikira ada apaan. Ternyata mereka lagi nyari koin jagat. Lanjut @ogxx. Pemburuan koin jagat merusak banyak fasilitas umum. Ini polisi gak mau panggil yang punya koin jagat. Lanjut @syaxx. Terlalu banyak orang yang ingin cepat mendapat uang dengan cara yang gampang tanpa harus kerja dan memakai skill sesuai nalar. @rinxx. Maaf, sebelumnya di sini saya bukan mendukung adanya aplikasi ini, tapi kedepannya akan ada lagi model aplikasi yang sama. Saya ingin menghimbaukan aja, ini teguran buat pemerintah agar supaya lebih sigap dalam hal seperti ini. Alangkah baiknya untuk dipantau dan dijaga keamanan dan ketertiban aja. @isxx. Sang pencipta koin jagat paham betul dengan karakter perilaku warga plus 62 yang irasional berharap rezeki instan tanpa gawean. @usxx. Yang sudah dapat mana nih suaranya? @junxx. Aku juga mau, tapi terbatas ya. Area Makassar belum bisa. Yang terakhir komentar dan XX. Masalahnya cari pekerjaan sulit. Kalaupun gampang gak bakalan masyarakat rela mencari koin. Walaupun skill ada, belum tentu bisa masuk kerja. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid nih akhirnya buka suara nih soal game yang meresahkan warga plus 62 ini. Kata Mutia, pihaknya ini akan mengambil langkah tegas apabila pemain koin jagat ini terbukti melanggar aturan. Ketimbang sekedar mengimbau pemainnya tidak merusak fasilitas publik nih, seharusnya kan pengelola aplikasi ini turut bertanggung jawab ya dengan kerusakan di ruang-ruang publik yang ramai dikeluhkan berbagai kalangan, khususnya warga plus 62. Setidaknya ini dikatakan oleh Ketua Camp Cyber Security Awareness Aptiknas, Alphonse Tanujaya. Ya, Pak, ini kan belakangan koin jagat itu ramai ya jadi perbincangan dan terpantau juga nggak sedikit pengguna nih yang memainkannya gitu Pak. Mulai mungkin dari anak kecil sampai orang dewasa gitu ya Pak ya. Nah, ini mungkin salah satunya juga karena dapat komplain nih Pak, karena dampaknya terhadap kerusakan fasilitas umum gitu. Sebelumnya mungkin ya Pak ya, apa sih yang perlu dipahami soal aplikasi ini dan yang mungkin yang ditawarkan kepada pengguna dan daya tariknya gitu Pak? Jadi masalahnya begini, kalau kamu punya aplikasi, yang susah itu challenge-nya adalah bagaimana mendapatkan user base gitu kan. Iya. Nah, lalu apalagi dia location sharing yang punya lapak itu di Google, sebenarnya Google kan ada location sharing atau raksasa lain seperti WhatsApp gitu kan. Jadi
sebenarnya tidak mudah untuk dapatkan user base yang tertarik untuk lakukan sharing-sharing lagi. Ini udah bukan masanya. Nah, mereka mungkin mengalami kesulitan walaupun dengan berbagai macam fitur dan triks, dia kelihatannya mereka pengen menjadi super apps juga kalau saya lihat di appsnya Jagat ya. Tapi ya user base-nya nggak banyak. Sampai akhirnya minggu lalu kira-kira mereka meluncurkan satu program yang ya saya bilang sih terobosan marketing yang menarik ya. Treasure Hunt. Jadi berburu harta karun. Iya. Harta karunnya apa? Harta karunnya koin. Koinnya dia taruh di beberapa tempat. Lalu dia sesudah dia taruh, dia informasikan ke aplikasinya kira-kira kayak Google Maps gitu. Lalu akan muncul koin yang di tempat yang ini. Nah, lalu masyarakat yang pengguna aplikasi Jagat ini akan mencari ke sana. Kira-kira begitu. Dan keuntungannya masyarakat ya iya dikasih uang. Dapat koin itu dari 300.000 sejuta perunggu, lalu perak itu 10 juta, emas itu 100 juta. Cuman saya belum tahu nih yang emas dan yang emas ini udah ada belum yang dapat. Kalau yang perunggu sih banyak yang dapat ya. Tetapi banyaknya itu mungkin tidak signifikan dibanding usernya ya. Model bisnisnya mereka subscriber base. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan lokasi yang lebih tepat, kalau kamu cuma install apps-nya, sekarang kira-kira ada 5 juta usernya di seluruh Indonesia. Kalau cuma install apps-nya, kamu akan tahu lokasinya, tapi terlalu umum, mungkin ada 1 kilometer gitu, ada titiknya kan. Nah, kamu perlu jadi namanya super jagat. Super jagat itu ya kayak ini, kalau Dragon Ball itu Super Saiyan. Jadi lebih jago. Tapi kamu mesti bayar. Nah, bayarnya berapa? Bayarnya kalau per bulan tuh kira-kira 70.000. Kalau kita asumsikan yang bayar 20%, jadi kira-kira dari 5 juta itu yang bayar 1 juta. Lalu asumsinya sehari dia lempar 1.000 koin di seluruh Indonesia, Jakarta, Surabaya, di kota-kota besar aja ya. Itu 1.000 koin katakan 1 juta rupiah, itu 1 miliar kan. Jadi sebulan dia bakar 30 miliar. Hitung-hitungannya masih masuk. Ya itu kalau asumsi saya benar ya. Kalau yang bayar cuma 2% ya dia nombok lah. Kalau misalnya kamu punya user base 5 juta aja, saya yakin dengan cepat akan berkembang ya, karena Indonesia user ratusan juta kan. Ini 5 juta sih kecil sekali untuk ukuran Indonesia. Dia bisa menjual itu sebenarnya, menjual tanda kutip ya. Jadi contohnya gini, kamu ada buka kedai kopi kekinian yang baru gitu, tapi tempatnya orang belum kenal kan. Aku kerjasama sama si pengelola ini, lalu mereka aku taruh koin 5 biji tempat kamu gitu, diumumkan, jebret, itu langsung 5 juta orang langsung ke situ tuh. Atau misalnya ada orang mau buka mall, ya kan, mall baru nih, ya orang nggak tahu, kita taruh 50 koin di seluruh mall gitu. 5 juta orang langsung menuju ke mall itu. Nah, kira-kira itu. Lalu monetisasinya mereka minta, 50 juta, lu keluar 50 juta, gue dapat 10% gitu. Ini kan kalau kita lihat tadi, ini kan kayak yang dulu itu Pokemon Go gitu ya Pak. Tapi ini lebih ke arah koin, dan koinnya ini bisa dijadikan uang gitu kan ya. Pemainnya bisa mendapatkan uang. Ini kan daya tarik tersendiri nih Pak untuk si gamenya. Kalau dari sisi aturan, apakah memang aplikasi itu punya kebebasan gitu Pak untuk meluncurkan si aplikasinya ke publik, atau harus ada jaminan dan tanggung jawab gitu Pak terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi gitu, misalnya kayak saat ini gitu Pak? Kalau kerusakan yang terjadi, kalau memang secara langsung diakibatkan oleh user kan ada Satpol PP mau nanggepin. Tapi yang kita lihat tadi, mereka harusnya ada tanggung jawab moral. Dan memang karena mereka ngadakan event. Kalau misalnya si Jagat ini tahu, maksudnya mereka menyadari justru ini terbalik, ini harus dijadikan satu kesempatan untuk memperlihatkan itikat baik dan menaikkan namanya. Kenapa? Kamu lihat waktu nonton bola GBK, terus ada penonton bola dari Jepang gitu. Kalau udah bubar semua, mereka malah masih sibuk ngumpulin sampah gitu kan. Nah itu kan image-nya bagus sekali gitu loh. Nah hal ini bisa ditiru gitu loh. Jadi Jagat ini misalnya ngadain event apa, sebaiknya koordinasi dulu dengan pihak berwenang supaya takutnya ada kekacauan atau apa yang bisa diantisipasi. Lalu kalau udah kelar, kamu beres-beres dong. Misalnya ada taman yang rusak di mana, di Bandung, di Surabaya,
wali kotanya sampai marah gitu ya, mau di-ban aplikasinya. Ya kamu, mohon maaf ke wali kotanya, diperbaiki kalau perlu, rumputnya mati, dibenerin semua, pohonnya mati, ditambahin lagi pohonnya lebih banyak lagi apa. Nah itu kan jadi memberikan kesan yang baik dan jadi didukung gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu dilakukan. Jadi jangan main lepas tangan aja, pengen enaknya aja. Berarti artinya kerusakan-kerusakan fasilitas umum yang terjadi ini bukan cuma tanggung jawab dari user yang merusak, tapi si aplikasinya juga harus bertanggung jawab juga gitu ya Pak ya? Harusnya begitu, walaupun secara hukum mereka kan bisa melindungi diri dengan EULA. Usernya bilang dia bertanggung jawab penuh, pakai aplikasi ini melepaskan tanggung jawab dari pembuat aplikasi. Secara hukum bisa, tetapi secara moral mereka yang bertanggung jawab. Dan kalau masyarakat merasa terganggu, bisa-bisa mereka kita tuntut untuk tutup, diblokir oleh Kominfo, dia malah tambah rugi. Makanya kalau pikirannya panjang, pikirannya pendek, mereka harus bertanggung jawab lah. Oke, Pak, kalau misalnya ini terlepas dari Jagat ya Pak ya, kalau aplikasi ini sampai dievaluasi dan di take down, itu biasanya kondisi seperti apa sih Pak yang membuat sebuah aplikasi permainan ini sampai bisa di take down? Ya kalau mereka melanggar peraturan, kan ada aturannya jelas, jangan menimbulkan keresahan, jangan menimbulkan kekacauan, jangan melanggar hukum gitu kan. Nanti ada penilaian dari masyarakat, makanya mereka harus pintar, harus tahu ini sebenarnya dari sisi marketing ini merupakan satu terobosan yang menarik kan, bahwa kamu bisa memiliki satu masa market yang bisa kamu bawa kemanapun, itu sebenarnya is a very interesting power gitu loh. Kalau kamu mainkan dengan baik, ini akan sangat bermanfaat, baik untuk kamu ataupun industri. Dan masyarakat juga, mereka dapat duit yang senang ya. Iya. Oke, baik. Pak Alfons, terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, selamat sore. Lebih jauh soal keamanan data dan mungkin resiko-resikonya nih ya saat kalian tuh menginstal aplikasi yang menjanjikan hadiah uang seperti koin Jagat, kita bahas nih bareng pakar teknologi informatika Ono W. Purbo. Aku mau tanya terkait dengan ini yang lagi ramai banget ya Pak di media sosial dan banyak banget nih Pak yang main gamenya, yaitu Jagat nih Pak, namanya koin Jagat, dimana ini kan ya dari pengguna aplikasi dan maupun pengelola aplikasi harusnya apa sih Pak yang mesti diperhatikan ketika memang mau meluncurkan game seperti ini gitu? Sebetulnya zaman dulu ada yang mirip-mirip sih ya, cuman nggak separah itu. Oke. Pokemon Go Pak. Pokemon Go yang nyari Pokemon ya, tapi kan nggak sampai bongkar tegel juga. Iya Pak ya. Cuman orang jalan di situ dapat Pokemon ditangkap gitu ya. Cuman kayaknya yang itu nggak ada duitnya sih soalnya yang itu ya. Ya kalau itu nyari Pokemonnya gitu pakai item buat main gamenya. Terus sampai duit nih, nah ini yang kacau duit. Duit nih Pak, bikin lebih semangat gitu ya Pak ya. Semangat sih nggak apa-apa, yang bongkar tegelnya sampai mau tanggung jawab. Tapi tadi pertanyaannya kan ini ya, apa yang harus diperhatiin dari si pembuat aplikasi. Sebetulnya ini kalau dari sisi sosialnya aja ya, harusnya ini sebetulnya semua aplikasi peraturannya harus daftar ke Kominfo sih. Jadi kalau kita ngelepasin aplikasi harusnya daftar ke Kominfo. Apalagi ini untuk pelayanan publik, jadi daftar ke Kominfo. Harus daftar satu. Daftar. Waktu daftar itu harus diaudit. Ada audit. Ini aman kagak? Ini nipu enggak? Ini datanya bakal bocor kagak? Nanti username passwordnya data-data si user apakah nanti akan disimpan enggak? Perilaku usernya akan disimpan enggak? Nah kayak gitu di audit sama Kominfo. Itu auditnya kalau bahasa teknisnya ISO 27001 itu dilakukan sih. Mudah-mudahan di aplikasi daftar. Cuman belum pernah dievaluasi perilaku. Berarti sebenarnya ini jadi PR Kominfo ke depan gitu ya Pak ya. Kalau misalnya ada aplikasi juga mungkin diaudit juga potensi-potensi perilaku dari usernya gitu ya Pak ya. Apalagi ini kan hadiahnya ada uang sih. Gitu ya Pak ya. Ya pertama kali. Tapi pas ngeliat juga aduh kok bisa kayak gini. Nah Pak, tapi kan kalau misalnya kita melihat gitu ya Pak ya, ini nggak cuma di Jagat aja gitu ya, di aplikasi-aplikasi lain kan biasanya ada izin untuk meminta akses gitu ya Pak, misalnya ke kontak, izin misalnya ke kamera, lokasi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya resiko yang perlu diperhitungkan pengguna sebelum memberikan akses tuh apa aja sih Pak? Si Kominfo akan mengaudit itu semua sih. Kasih aplikasi minta izin supaya akses address book, akses kamera apa segala macam itu akan dilihat sama si Kominfo. Nah, misal kalau
si pengguna agak abai dan dia mengizinkan aplikasi itu buat akses informasi tersebut, yang harus ada hati-hati buat kita adalah jangan sampai aplikasinya bisa ngambil data pribadi kita. Contoh data pribadi itu address book. Jadi dia tahu bisa ngambil semua kontak teman-teman kita, nomor teleponnya bisa diambil semua. Nah kayak gitu-gitu tuh harus hati-hati. Nah yang kalau contoh paling gampang kira-kira gini lah. Saya 80-90% yakin dia nggak akan sejahat itu sih. Pak, tapi kalau misalnya ngomongin aplikasi-aplikasi game seperti ini, tingkat keamanannya tuh seperti apa sih Pak? Apakah cukup aman buat kita sebagai pengguna Pak? Waduh. Aduh. Soalnya kan kayak aplikasi Jagat ini kan menarik ya Pak, di tengah kesusahan mencari uang gitu Pak, tiba-tiba kita disodorin, lu main game terus nanti dapat duit nih gitu kan, itu kan menarik banget tuh Pak. Ini ngomong terus terang gak ya? Gimana? Terus terang dong Pak, biar netizennya tahu nih Pak. Ini kalau terus terang, dia bisa macam-macam sih sebenarnya. Dan dia bisa melihat perilaku kita juga bisa kelihatan, bisa keambil semuanya sama aplikasinya. Ini makin bahaya. Mudah-mudahan programmernya tidak sejahat itu. Oke. Mudah-mudahan. Potensi itu berarti ada ya Pak ya, gerak-gerik kita Potensi itu semua. ada. Harusnya itu kita bisa ngurangin potensi itu kalau si aplikasi daftar ke Kominfo. Oke. Karena kalau dia daftar, itu kan ada proses harus diaudit keamanannya segala macam. Jadi ada audit sih dari Kominfo-nya buat kayak gituan. Nah kalau itu dilakukan, mudah-mudahan lebih beres deh urusannya. Gitu. Oke. Yang paling menyebalkan begini nih, katanya nggak masalah. Jadi misalnya waktu jalan kita kan kelihatan kan kayak si Jagat itu kan kita harus nyari koin ya. Ya. Jadi berarti aplikasi perilakunya kayak aplikasi ojek online. Jadi dia tahu posisi kita ada di mana, soalnya kan dia harus ngasih tahu koinnya ada di mana. Harus terhubung dengan GPS. Iya, konsepnya dia ketahuan kita lari jalan kemana aja kelihatan loh itu. Nah itu bisa ngelihat perilaku orang sih. Orang ini adanya di mana, hidupnya ada di mana. Cocok enggak buat marketing barang-barang kelas 100 ribuan? Cocok enggak buat marketing barang-barang 50 ribuan? Nah itu nanti jadi murid sama aplikasinya buat iklan. Pak, soal masalah keamanan nih Pak, di general ya Pak ya, secara keamanan data di dunia digital kan semakin berkembang, yang namanya aplikasi, game, media sosial segala macam kan banyak ya Pak. Ini positioning dari pengguna sendiri sudah cukup powerful belum sih Pak untuk mungkin menuntut keamanan datanya sendiri gitu Pak? Karena kan mau tidak mau kadang kita butuh aplikasi ini kan mereka minta akses segala macam, kalau nggak dikasih akses kita nggak bisa menggunakan aplikasi tersebut gitu Pak. Itu gimana Pak? Kita bisa lihat laporannya di BSSN segala macam ya. Laporannya ada juga teman-teman di IC4, IC4.id bisa kita lihat kondisi Republik ini parah. Kondisi Republik ini parah Pak? Sebenarnya ya, itu dari sisi user parah banget. Dari sisi aparat yang harusnya menegakkan hukum, nggak punya kapasitas untuk menegakkan hukum di dunia cyber. Oke, berarti belum punya kapasitas untuk menegakkan hukum di dunia cyber ya Pak ya? Ya. Jadi kondisinya gini, kondisi user parah. Waktu itu gampang banget, hampir setiap hari dapat email isinya ini, Pono minta tolong saya kehilangan sekian puluh juta gitu bisa nggak ada balikin duitnya saya lagi. Nah udah susah kalau udah kayak gitu ya, kalau udah ditransfer kan nggak bisa. Nah biasanya sarannya kan lapor ke Polri. Iya. Polri nggak sama juga, nggak bisa nolong. Sebagian besar ya, bukannya ada tapi orangnya cuma sebagian besar itu tidak punya kemampuan untuk melakukan tindakan buat melawan yang pelanggar hukum itu. Cyber nggak ada, banget lah orangnya. Konsekuensi dari situ adalah gini, mau nggak mau kalau kita ada di internet harus belajar karate, harus belajar bela diri. Bagaimana caranya supaya kita aman di internet. Berarti memang literasi terhadap mungkin aparat kepolisian dan juga masyarakatnya ini perlu banget ya Pak ya untuk ditingkatkan lagi ya. Oke baik, terima kasih banyak Pak Ono. Ya sama-sama. Tapi kalau melihat dari sisi ekonomi digital nih ya, apakah uang-uang yang didapat dari hasil berburu koin cukup menguntungkan dibandingkan resiko keamanan digital dan kerusakan yang ditimbulkan? Yuk kita bahas bareng Ketua Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN Heru Sutadi.
Pak Heru, ini kan minat masyarakat tinggi gitu ya Pak, kalau yang kita tahu soal koin jagat nih. Menurut Bapak sendiri, apa nih Pak yang membuat ini tuh bisa menarik penggunanya tuh makin besar gitu? Ya kalau kita lihat kan secara konsep ini kan mirip dengan Pokemon Go gitu ya. Jadi kita mencari sesuatu di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh platform tersebut. Yang menjadi kelebihan dari jagat ini, koin jagat gitu ya, itu kan bisa ditukar dengan uang gitu, yang nilainya cukup besar gitu ya, sehingga ini orang ya berbondong-bondong untuk kemudian menginstall aplikasi ini dan kemudian mencari di mana potensi koin-koin tersebut berada gitu kan. Itu ya yang membuat kenapa ini jadi viral. Nah, kalau misalnya kita ngelihat secara ekonomi Pak, cukup menguntungkan nggak sih bagi penggunanya yang ya kan katanya dapat duit nih Pak, kira-kira dibandingkan dengan resiko yang mesti mereka hadapi gitu? Ya memang resikonya besar juga karena kan misalnya di satu tempat hanya satu koin kemudian diperbutkan oleh ya mungkin banyak orang kan gitu kan, sehingga ya mungkin ada ya kan kita nggak tahu tempatnya itu apakah tempat-tempat yang katakanlah misalnya taman gitu. Tapi bisa jadi nanti tempat-tempat yang nggak diduga misalnya di jurang gitu kan bisa saja di kali atau apa yang mungkin bisa membahayakan, karena kalau kita melihat posisi dari penempatan koin itu kan sifatnya random ya, jadi dia taruh di tempat-tempat tertentu, ada yang di pinggir jalan atau apa gitu. Jadi memang tetap ada resiko bagi pengguna gitu ya, selain potensi mendapatkan uangnya kan juga mungkin dalam satu wilayah itu paling hanya 3 koin, 4 koin gitu, tapi kan yang rebutan banyak dan ya mungkin ada resiko juga yang mungkin terjadi oleh pinggir jalan, bisa jadi nanti tertabrak atau apa gitu, atau mungkin nanti ditempatkan di tengah sawah, tengah hutan apa yang bisa merusak fasilitas petani gitu kan, atau mungkin juga tadi fasilitas umum juga rusak segala macam gitu. Saya melihat bahwa ya Kementerian Komunikasi perlu memanggil ya pengelola platform jagat ini agar ini ya memang di satu sisi terobosan hal yang bisa melibatkan publik, tapi juga potensi untuk kerusakan yang terjadi gitu kan juga harus diminimalisir gitu. Kalau bisa memang jangan sampai ada kerusakan kan gitu kan. Nah ini kan yang harus didiskusikan. Nggak bisa nanti si pengelola taruh aja di mana kan gitu ya. Nggak taunya mungkin tadi tengah jalan lah bisa jadi, atau di pinggir jalan yang membahayakan atau apa gitu ya. Kalau terkait dengan peraturannya gitu Pak, sejauh mana nih Pak rules atau aturannya itu diperbolehkan bagi pengguna pemain online ini menghabiskan uang dari aplikasi seperti itu? Ya sebenarnya gini, kalau pertama itu soal data. Data itu kan data-data yang memang diperlukan aja yang bisa diambil. Itu harus persetujuan. Yang terjadi ini kan dia akan ngambil data, pengguna dipaksa untuk setuju, yang pertama. Kemudian yang kedua itu ya memang ini perlu didalami lagi karena ini bentuknya apa sih, bentuknya undian atau bentuknya itu cuma-cuma, karena sebenarnya di dalam pemerintahan itu juga Kementerian Sosial juga ada aturannya mengenai undian gratis berhadiah itu ada ketentuannya, jadi nggak sembarangan juga gitu, karena misal harus nanti ada jangka waktunya, kemudian juga itu data itu misalnya pemenangnya harus benar, karena bisa jadi misalnya tim dari platform tersebut ikut juga gitu ke lapangan kan gitu kan, oh naruh di titik ini dia datang ke situ dia ngambil gitu, jadi orangnya dia sendiri itu ada potensi seperti itu juga gitu, sehingga ya memang ini harus ya kalau kita melihat harus didiskusikan ya. Nah mungkin sebagai user atau pengguna nih Pak, apa yang perlu diperhatikan? Sebagai pengguna aplikasi ya tentu kita harus memastikan bahwa ya kalau kita misalnya tidak ada ketentuan dia mengambil data kita sepanjang waktu, harusnya ketika kita gunakan aplikasi aja dia baru boleh mengambil data kita gitu ya, atau mungkin juga berkoneksi dengan ponsel kita gitu ya. Kemudian juga tentunya ya kita harus berhati-hati juga menggunakan aplikasi ini, karena juga kita harus menjaga keselamatan ya, karena yang akan mencari itu bukan hanya kita gitu, karena akan banyak orang yang mencari, dan itu harus dipastikan bahwa kalau misalnya mencari lokasinya itu lokasi yang tidak membahayakan gitu ya. Itu mungkin yang menjadi catatan dari saya untuk pengguna ya. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih. Ya.
Pemerintah Thailand menyetujui rancangan undang-undang RUU Pelegalan Judi dan Kasino. Langkah ini diambil demi meningkatkan wisata, membuka lapangan kerja baru dan menarik investor. Aturan yang bakal dibawa ke parlemen Thailand ini akan mengatur kompleks hiburan skala besar yang menawarkan judi sebagai daya tarik wisatanya. Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan, judi dan kasino mampu meningkatkan kunjungan wisata dan pendapatan negara. Usaha melegalkan judi bukan kali pertama di Thailand. Lantaran sebelumnya, rencana pelegalan judi pernah dilontarkan dan ditolak oleh kelompok konservatif. Kebakaran di Los Angeles, California mempengaruhi berbagai sektor, tak terkecuali dunia hiburan. Ajang Piala Oscar menjadi salah satu ajang penghargaan yang terdampak. Pasalnya, terjadi penundaan jadwal pemungutan suara. Rencana awal pemungutan suara dilaksanakan sampai 12 Januari 2025, kini diundur sampai 17 Januari 2025. Pengumuman nominasi dijadwalkan berlangsung 23 Januari dan acara penghargaannya bakal berlangsung 2 Maret di Dolby Theater di Ovation Hollywood. CEO Akademi Bill Kramer dan Presiden Akademi Janet menyampaikan bela sungkawa atas kebakaran dan kerugian yang dialami begitu banyak orang di LA. The Academy juga menyumbangkan 12,24 miliar rupiah kepada Motion Picture dan Television Fund karena ada banyak pemutaran perdana dan acara di LA yang terganggu. Miss Universe Argentina 2024 Magali Benejam dicabut gelarnya dan didepak dari keanggotaan setelah menyebut kompetisi kecantikan dunia yang digelar November 2023 dicurangi. Organisasi Miss Universe mengatakan mereka telah meninjau sentimen publik terhadap ucapan Magali Benejam. Pihak Miss Universe mengatakan pengeluaran Magali sebagai anggota organisasi didasari prinsip-prinsip utama Miss Universe. Anggotanya harus mencerminkan prinsip tak tergoyahkan, baik dari aspek keberagaman, inklusivitas, dan rasa hormat pada setiap individu. Pengeluaran Magali Benejam dianggap diperlukan untuk melindungi integritas Miss Universe yang memberikan peluang terhadap perempuan di seluruh dunia. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid mengungkap alasan penunjukan Raline Shah sebagai staf khusus bidang Kementerian Global dan Edukasi Digital. Mutia mengatakan, Raline mewakili pekerja seni dan perempuan. Raline juga dianggap mempunyai koneksi yang luas di kancah internasional. Rencananya, Raline bakal fokus pada 2 aspek utama, yaitu membangun kemitraan global dan memperluas literasi digital, khususnya pada anak-anak. Mutia optimis keberadaan Raline mampu mendorong transformasi digital dan reputasi global Indonesia. Menanggapi keraguan publik akan kapabilitasnya sebagai staf khusus, Raline Shah mengaku gak pernah membayangkan dirinya bertugas di kementerian. Tapi, dia tetap menerima jabatan staf khusus setelah bertemu dan berdiskusi dengan Mutia Hafid. Raline percaya dirinya memiliki kemampuan membangun relasi dan kemitraan mancanegara. Masih dari Jakarta. Dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas kekerasan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkap 5 langkah strategis menangani kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Sarjoko menjelaskan kebijakan pertama adalah penerapan pencegahan dan penanggulangan kekerasan di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2019. Langkah kedua memperkuat program Sekolah Ramah Anak yang menekankan pencegahan kekerasan melalui pendidikan karakter, pelatihan guru, serta kelibatan orang tua dan masyarakat. Ketiga, pengawasan dan pelaporan kekerasan di sekolah akan diperkuat dengan melibatkan komite sekolah dan pengawas pendidikan. Keempat, Dinas Pendidikan akan memberikan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan dalam pendekatan non-kekerasan untuk mendisiplinkan siswa. Terakhir, Dinas Pendidikan akan bekerja sama dengan LSM, organisasi kepemudaan, dan komunitas pendidikan untuk menyelenggarakan kampanye anti kekerasan dan seminar yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan empati. Terakhir, mampir Yogyakarta, Jawa Tengah.
Pemerintah Kota Yogyakarta bakal memberlakukan sanksi tindak pidana ringan tipiring dengan denda maksimal 7,5 juta rupiah bagi setiap orang, baik warga lokal maupun wisatawan yang kedapatan merokok di kawasan Malioboro. Kebijakan ini diatur dalam Perda Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok KTR. Aturan ini diterapkan setelah sosialisasi dan pembinaan selama beberapa tahun. Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, Ahmad Hidayat menyampaikan, selama 2024 tercatat lebih dari 4.000-an pelanggar dan mayoritas wisatawan. Pemkot Yogyakarta menganggap ancaman denda mencapai 7,5 juta rupiah bisa jadi solusi. Lantaran ancaman denda dibarengi penyediaan tempat khusus merokok, misalnya di Taman Parkir Abu Bakar Ali dan lantai 3 Pasar Beringharjo. Selain itu, Satpol PP akan meningkatkan pengawasan di sepanjang jalan dan lorong-lorong Malioboro, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan tersebut. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Vanessa mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.